Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, pagi, siang. Suba, sesalam. Jumpa lagi di Iki Story, podcast kekinian. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, jelang gelaran pemilu 2024, bermunculan banyak figur yang direkrut partai politik untuk ikut berkompetisi dalam kontestasi 5 tahunan tersebut. Ada figur yang baru, ada incumbent, ada yang sudah tua, ada yang masih muda, ada yang milenial, dan mereka tampil dengan berbagai gagasan. Nah, malam ini, guys, saya kedatangan seorang tamu perempuan, politisi yang rasa-rasanya baru muncul, tetapi saya yakin teman-teman pasti mengenal beliau. Kita aplaus untuk saudariku Najlatan Ukhra Kasuba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar? Alhamdulillah baik. Sehat, alhamdulillah. Jadi guys, ini Najlatan Ukhra Kasuba. Nama panggilan sayangnya siapa, Mbak? Nazlah. Najlah. Oh. Ada yang panggil Nazlatan juga. Ada yang panggil Najlatan. Ada yang panggil Ili. Ada yang panggil Ili. Itu nama-nama kecil ya, yang biasa. Ini nama kecil, biasanya orang rumah atau orang dekat. Orang dekat ya. Ini Ili. Tapi sekarang udah banyak sekarang yang panggil Ili. Sudah banyak yang panggil Sudah Ili. banyak yang panggil Ili. Dibandingkan orang panggil Najlatan atau Najla dengan Ili, biasa Tetap Nazlah. tetap Najla. Lebih banyak yang panggil Najla. Masya Allah, baik. Guys, profil seorang Najla ini akan kita dengar langsung dari beliau. Siapa beliau, latar belakangnya seperti apa, dan sebenarnya selama ini di mana, gitu kan? Jadi kita silakan, Mbak Najla, silakan dikitlah cerita soal profil, gitu. Oke, tadi kan kamu udah disebutin. Ya, oke. Gak usah sakut kayak umur. Oh iya, kalau saya perlu. Oke, siap. Kita justru guys, kita akan menebak umur Mbak Najla ini sekarang kira-kira menurut guys itu udah berapa? Karena kalau saya coba-coba menebak, beliau ini umurnya 21 tahun. Ini tebakan saya. Kalau saya tidak tahu kalau guys, teman-teman semua, tapi kita dengarkan deh, kira-kira umur berapa dan statusnya gimana, itu kan perlu lah. Publik ingin tahu lah. Iya. Jadi kalau dari segi umur saya sudah 29 tahun. 29 tahun. 1 tahun lagi 30 nih, Pak Iki. Kenapa baby face sekali? Mungkin karena badannya mungil, jadi Oh gitu. jangan fair dong kalau seandainya badan saya udah mungil, Iya. tua kan. Jadi harus fair, jadi alhamdulillah. Jujur Mbak Najla, saya itu saya kenal beliau pertama sekali datang di tempat kita ini, di ruangan kita ini, dan beliau ingin waktu itu beliau ingin mendaftar menjadi calon anggota DPRD. Saya tidak tahu beliau, dan saya coba menebak umur beliau waktu itu. Saya kira anak SMA, guys. Kira-kira Pakai jilbab langsung, dan penampilan pada saat itu ya begitu. Saya melihat beliau seperti seorang anak SMA yang baru mendaftar. Tapi kan ternyata 29 tahun loh. Lahir di mana lalu? Saya lahir di Ternate. Di sekolah SD juga di Ternate. Sekolah SD di Ternate. SMP itu lulusnya di Ternate. Di Hasan. Oh iya, Nurul Hasan. Kemudian SMA saya di Bogor. SMA. SMA-nya di Bogor. Ya. Kemudian kuliah saya di Malaysia. Kuliahnya di Malaysia, ambil jurusan? Saya ambil jurusan Human Science Psychology. Human Science Psikologi. Ya, jadi ketika di Malaysia itu sempat tertunda bahasa. Jadi saya waktu itu ke Malaysia
SMA-nya tidak terlalu suka bahasa Inggris, tapi maunya kuliah di luar negeri. Iya. Bahasa dulu di sana. Betul kan, sebelum ke Malaysia harus bahasa dulu yang Ya, di sana di kampusnya langsung. di kampusnya langsung. Kemudian, English tentu kan. ya, Oke, Inggris. bahasa Inggris. Dan di sana juga wajib bahasa Arab sampai level 6. Jadi saya Dua bahasa. ya, tapi bahasa Arabnya saya tunda di akhir karena saya nggak mau di tengah-tengah tuh nggak mau ada terganggu mata kuliah. Jadi saya it's okay, saya ambilnya di akhir. Di akhir. Tapi di awal English ya. Di awal bahasa Inggris Oke, wajib karena wajib kita ya. belajar pakai bahasa Inggris. Ya. Kemudian bahasa Arab itu kan juga wajib, tapi saya pilihannya tidak harus pakai bahasa Arab. Jadi saya pikir oke, untuk syarat lulus saya taruh di akhir. Taruh di akhir. Tapi sempat harus ambil juga bahasa Arabnya. Harus sampai level 6. Kalau nanti bikin esai. Oh. Nah, tapi kalau disuruh bahasa Arab. Ini otomatik enggak lancar. Nah, karena kita kalau bahasa itu kan kita harus dipraktekin dan dipakai ya. Iya. Kalau di atas buku kita nggak terlalu nggak fun juga ya. Kita belajar cuma untuk ini aja. Syarat formal lah ya. Syarat formal. Tapi kalau orang ngomong beberapa Kita saya happy. bisa ngerti. Conversation secara umum bisa dipahami ya. Ya, dipahami. Tapi kalau ngomong karena belum biasa berbicara dengan bahasa Arab, jadi Agak susah. agak susah. Ya, oke. Tapi kan bahasa lazim di sana kan English conversation yang selalu di Ya, bahasa Inggris. bahasa Inggris. Masya Allah. Jadi guys, ini orang lulusan Malaysia, kampusnya di Malaysia, Kampusnya di sekolah Islam, Sekolah Islam Malaysia, National Islamic University Indonesia. International Islamic University of Malaysia. Dia Masya Allah. cabangnya OIC, Organizational Islamic Conference. Iya. Ada 2 di Malaysia sama di Islamabad. Tapi yang satunya mau buka di Indonesia. Di Indonesia. Kalau nggak salah baru buka dan dia apa? open beasiswa. Oh. Jadi kalau teman-teman mau Mau mendaftar, silakan. bisa di Ada. Indonesia juga ada. Masya Allah, guys. Ini menarik. Ini Iya, menarik. Oke, saya boleh lanjut ya? lanjut dong, langsung Jadi terus. setelah lulus, Hah? baru lulus tuh akhirnya pulang ke Ternate. Ya. Baru beberapa bulan suami datang. Jadi saya sekarang udah Guys, punya udah. pesanan. Oh ya. Tadi kan kiranya anak SMA kan? Anak 1. 3 tahun. 3 tahun. Perempuan putri, masya Allah. Ya, jadi saya sama suami kita ketemunya di simposium PPI dunia. Oh, pelajar Persatuan Pelajar Indonesia di Jadi kita ketemu 2 kali. Pertama rapat Asia Oceania di Taiwan. Taiwan. Saya ketemu dia pertama kali di Taiwan. Guys, ini cerita ini loh. Ini love story. love story loh. Bisa jadi ini kan? Saya ketua 2 di PPI Malaysia. PPI Malaysia. Ada ketua umum, ketua 1, Ketua 1, ketua 2. Mbak Najlanya ketua 2 PPI PPI Malaysia. Malaysia. Kami ketua umum PPI Korea. Korea. Ya. Korea berarti Korea Selatan. Ya. Jadi ada di kan kita punya 3 wilayah tuh di PPI, ada Eropa, Timur Tengah sama Asia Oceania. Asia Oceania. Korea sama Malaysia kan masuk ke Masuk Asia Asia Oceania. Oceania. Nah, kami rapat di Taiwan. Oke. Waktu itu saya jadi moderator, dia juga jadi moderator. Ya, ternyata Ketemunya di situ. moderator kan harus punya CV. Betul. kurikulum kita. Benar. Jadi kita ketemu kurikulum katanya di situ. Waktu Iya. kita kasih jadi moderator. Kemudian di pertemuan kita maksudnya kita kontakkan sewajarnya sebagai teman. Kemudian kita ketemu di simposium internasional kedua di UK. Di UK? Salah. Oh, di iya, UK, iya. di Warwick University di London. London. Kita ketemu di situ. Ya, dia sebagai ketua umum PPI Korea, saya wakil PPI Malaysia. Setelah itu dia datang ke Ternate. Setelah kemudian kita 1 bulan langsung nikah. Masya Allah, guys, ini sebenarnya love story-nya juga enak dikupas ini sebenarnya, atau di Perkenal. 7 bulan Ya. perkenalan. Setelah itu saya langsung dibawa ke Korea kan, dari PPI sempat tanya selama Betul. ini di mana kan? Selama ini di mana kan? Ya, jadi Betul. saya lulus
kuliah baru beberapa bulan di sini, masih bolak-balik lah Malaysia karena kan ada pengurusan kampus yang udah mau selesai kan biasanya pasti pulang bareng macam-macam. Terus saya pikir saya mau tetap aja deh di Indonesia masih muda waktu itu. Betul. Masih semangat bikinin itu. Ini sekarang juga masih sangat muda. Iya, ya, tapi karena pernah jadi rumah tangga, betul. Mentalnya udah naik lagi. Pernikahan itu akselerasi kehidupan menurut saya. Guys, itu nanti topik selanjutnya ya. Ini banyak hal menarik bisa menarik. Jadi kita bicara love story, kita bicara soal level berikut soal pernikahan, banyak loh ini. Jadi guys, tetap tongkrongin ini karena ini menarik, profilnya menarik, ya kan, banyak hal yang bisa digali dari Ibu Najla ini yang kalau saya sih mengkategorikan beliau ini sebagai milenial karena tidak saja tentu soal umur, tapi ini bicara soal tadi apa yang beliau sudah lewati sebagai seorang yang mengambil studi dan tentu itu akan memberi banyak pengalaman ke kita soal itu. Tadi bicara soal pertemuan dengan suami, lalu ada juga kisah di kuliah dan beberapa tempat yang mungkin didatangi sebagai pengalaman Mbak Najla. Lalu tiba-tiba pulang ke Indonesia. Ke Indonesia, ke Ternate. 1 bulan dalam kemudian kan saya nikah tuh. Beliau datangin keluarga ke Ternate melamar. Akhirnya proses cepat. Alhamdulillah saya menikah dan dibawa ke Korea. Langsung dibawa ke Korea. Langsung. Bentar. Minggu kemudian setelah akad langsung cepet-cepet bikin visa ke Korea. Ke Korea. Suami aslinya, mohon maaf ini aslinya Jakarta. Orang Jakarta. Ya Betawi, ya orang Betawi tapi Betawi Jogja. Jadi dia wataknya lebih banyak ke Jawanya. Ke Jawanya orang. Oh, masya Allah. Dia orangnya pendiam justru. Dia kuliah di Jogja, kuliah di Korea, lalu sekarang sudah bekerja di Korea juga. Jadi setelah dari Korea kami pindah ke Jepang, Tokyo. Oke. Jadi saya ini guys pindah-pindah juga. Pindah-pindah, sebelum pulang ini ke Indo, makanya tadi Pak Iti tanya kemana aja kan? Baru pulang. Benar. Ini sebenarnya perlu ditelusuri guys, karena tiba-tiba muncul Najlatan Ukhra Kasubah, bikin event di mana-mana gitu kan. Ada di Maluku Utara ini kan tiba-tiba orang siapa Najlah gitu. Kok banyak kegiatan-kegiatan yang diinisiasi oleh Mbak Najlah. Tentu publik akan bertanya-tanya, makanya memang saya harus mempertanyakan di mana aja Mbak. Ternyata panjang dan ternyata ke Jepang lalu kembali lagi. Ke Jepang kembali beberapa bulan langsung dapat penawaran ke Tokyo. Waktu itu kan dia baru lulus S3 ya dari Korea, langsung dapat penawaran kerja di Tokyo. Kita ke Tokyo, kontraknya tuh diperpanjang harusnya 3 tahun. Tapi karena COVID, dan Tokyo itu sering badai, badai gempa. Jadi kita takut orang tua kita kan, maksudnya kita mikir sebagai anak muda, what if nggak sih apa yang kita jalani kalau tiba-tiba kita miss chance untuk seenggaknya merawat. COVID kan lagi seperti itu, kita tiba-tiba kenapa-napa kita nggak bisa pulang badai atau apa. Jadi kita berdua discuss dan kita pulang ke Indonesia. Lalu ke Ternate, ke Maluku Utara. Tawaran lagi di Singapura. Tapi suami. Dan saya bilang kayaknya kita harus pulang aja. Kayaknya kalau mau dibilang cari terus di luar nggak akan pernah cukup ya. Kita pulang, kita cari pengalaman di Indo. Guys, jadi ini menarik sebenarnya. Jadi sekarang suami di Jakarta atau di sini? Suami kerja di Jakarta. Di Jakarta, masya Allah. Dia cenderungnya ke akademisi ya. Akademisi, ya karena dia S3 ya. Ya, dia S3 di KAIS. Kayak ITB-nya Korea. What's the meaning of KAIS? Korean Advance. Ada kepanjangan, baik. Itu artinya di sana ada sekolah ya khusus untuk itu, baik. Sekarang saya ingin kembali ke Mbak Najla. Siap. Kebanyakan suami saya ya. Tadi sudah profil kehidupan sebenarnya. Kenapa harus juga profil kehidupan? Saya sih beranggapan semua hal bisa diceritakan. Itu setiap cerita pasti punya makna, Mbak. Makanya
di podcast kita Iki Story itu setiap cerita punya makna. Nah, gitu. Kita kembali ke Mbak Najla. Beberapa waktu yang lalu saya memantau melihat banyak sekali ruang-ruang di publik melalui podcast, melalui baliho, spanduk dan lain-lain bahwa Mbak Najla ini mau nyalek, ya kan? Lalu orang bertanya-tanya. Awalnya orang pasti bertanya, Mbak Najla ini kan siapa? Tadi alhamdulillah sudah dijawab. Sekarang saya ingin bertanya, kok tiba-tiba Mbak Najla mau nyalek? Gitu loh. Guys, ini kan kita semua tahu bahwa beliau di beberapa kesempatan kita melihat di hampir semua ruang-ruang publik ada baliho dan spanduk beliau. Nah, saya ingin mengkonfirmasi langsung, apakah benar Mbak Najla ingin nyalek dan kenapa gitu loh. Silakan. Kan ini ruang ekspresi ya, jadi ya. Saya rasa saya mau nyalek. Mau nyalek? Memang mau nyalek. Memang berkeinginan mau nyalek? Iya, saya memang mau nyalek. Oke, guys, ini salah satu calon anggota legislatif 2024. Oke, jadi kita lihat apa yang ada di gagasan beliau. Kenapa mau nyalek? Saya mau nyalek karena kita santai aja ya. Banyak seperti yang tadi Pak Iki bilang ya, kita tidak mungkin tiba-tiba, orang bilang apa, tiba masa tiba akal. Tiba masa tiba akal. Kalau saya tidak, karena banyak hal yang saya laluin ya, maksudnya saya memahami bahwa dulu kan juga ketika kuliah kan saya juga aktif di organisasi. Ya, betul. Itu tadi profil tadi kan banyak di organisasi. Termasuk ketika umur 17 itu saya juga di PPI itu perwakilan yang pengawas pemilunya di organisasi itu. Di organisasi? Dari pertama kali. Pengawas pemilunya waktu itu ke negara? Malaysia. Ke Malaysia. Di Malaysia, oke. Jadi waktu itu yang merasakanlah sedikit. Jadi selama ini kan saya melihat ideologi saya terkait pemerintah Indonesia itu masih polos. Oke. Tapi ternyata ketika berproses di luar Indonesia kan tiba-tiba terasing ya di sana. Iya, benar. Ternyata banyak hal yang saya temukan. Dan satu kesimpulan saya bahwa terkadang ada sesuatu itu ada ranahnya. Ada ranahnya. Ada ranahnya. Oke. Kita berbicara sebagai mahasiswa hanya di ranah mahasiswa. Hanya di ranah. Kita berbicara sebagai warga hanya di ranah warga. Ranah warga. Kita berbicara sebagai aktivis hanya di ranah aktivis. Makanya saya berpikir apa ranah yang saya bisa melakukan lebih dalam artian ketika karena gimana banyak gejolak yang saya alami di Malaysia terutama kasus-kasus terkait TKW, TKI. Banyak sekali Pak Iki dan saat itu sebagai mahasiswa hanya bisa menelan kenyataan. Hanya bisa ikut prihatin. Hanya bisa sounding. Hanya bisa ikut prihatin. Betul. Tapi memang begitulah ranah kita. Iya, karena ranah mahasiswa tadi. Iya, karena kalau kita berbicara kondisi di sana saya belajar banyak. Saya belajar bahwa kehidupan seperti itu begitu. Nggak semua kenyataan hidup memang begitu gitu. Jadi itulah saya termotivasi di mana ruang kebaikan dan yang saya dibukakan dan diberikan kesempatan maka saya akan ambil. Ketika saya diberikan, mungkin ini terkesannya terlalu pede, biasanya orang malu-malu ya. Kalau saya it's okay. Itu pergulakan pikiran dan. Jadi kalau saya ketika ada kesempatan diberikan dan diizinkan oleh suami, oleh orang tua, maka saya kan tiket dari sisi atasnya ridho Allah. Iya, ridho, betul. Dua suami. Ketika itu saya berbicara sama suami, karena kan saya dari kecil kan berputar di dunia orang tua yang berputar dunia politik. Ya, walaupun beliau juga seorang dai ya, ustadz ya. Tapi beliau juga lebih banyak dari politik. Saya dari kecil lihat beliau sebagai politician. Jadi saya bilang waktu itu ke suami,
akan ada konsekuensi waktu, dan tadinya kan dia melihat saya sebagai full time ibu rumah tangga. Iya. Sebelumnya jadi, ya, sebelum ini kan. Jadi dan beliau alhamdulillah mengizinkan. Ya, itulah akhirnya dari semua itu saya rasa ada tiket nih. Dan kenapa tidak? Iya. Why not? Masya Allah. Ini guys, ini asik nih perbincangan dengan Mbak Najla ini, kayaknya asik kan? Saya terus lalu putuskanlah masuk di ranah tadi sebut ranah politik, ya kan? Sebagai sebuah medan untuk berjuang dan juga salah satu wadah perjuangan politik ya. Saya lalu ingin menggarisbawahi setelah berkeputusan untuk nyalek, lalu pilihan partainya di Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Gerindra. Guys, ini nyalek perempuan. Nyalek perempuan dari Partai Gerindra loh. Ini politisi perempuan Partai Gerindra. Kenapa harus berkesimpulan berlabuh di Partai Gerindra? Ini kita ngobrol santai dan saya ingin memang menggali banyak hal soal tiba-tiba datang di langsung. Iya. Jadi saya rasa Partai Gerindra partai yang kuat dan terbuka. Kuat dan terbuka. Partai yang bagus dan terbuka. Ya. Itu suatu itu suatu dasar ya, yang pasti orang-orang kan akan mempertimbangkan. Iya, akan mempertimbangkan instrumen itu. Saya harus memahami realita bahwa saya ini kan perempuan. Iya. Saya harus mencari suatu wadah, tempat saya berkomitmen, tempat saya berbagi perjuangan dengan orang-orang yang punya pemikiran terbuka dan tidak membagi-bagi ruang sebelah sana, laki-laki sebelah sini. Saya harus mempertimbangkan itu. Jadi ketika saya melihat Partai Gerindra punya peluang di situ, maka of course Partai Gerindra. Iya gitu. Apalagi walaupun kita berkenalan cuma sebentar ya Pak Iki, saya rasa orang-orang yang ada di Partai Gerindra cukup terbuka. Maksud saya diterima dengan welcoming banget. Iya gitu. Bahkan Pak Iki ajak saya podcast, betul. Dalam hitungan belum 1 tahun. Betul. Guys, saya kenalan sama Mbak Najla ini kurang lebih 3-4 bulan yang lalu. Jadi itu pun beliau datang di sini sebagai calon anggota legislatif. Jadi itu saya disuruh daftar anggota dulu. Padahal waktu datang saya bilang, ini anak SMA ya? Oh, bukan saya. Jadi gitu ceritanya guys. Makanya kurang lebih 3 bulan, betul. Ya, tapi pada intinya adalah bagi saya Partai Gerindra partai yang kuat, partai yang terbuka, dan insya Allah akan menjadi partai yang kuat lah. Masya Allah. Harapan kita ya. Very smart person. Ini guys, ini makin menarik kan? Ya kan? Penasaran kan? Baik, saya loncat ke soal yang lain. Ini memang karena kita bicara soal kompetisi di 2024, tentu ini banyak instrumen, banyak partai politik, banyak figur, banyak caleg, ada incumbent, ada tokoh muda, yang semuanya rata-rata sebagai sebuah produk dari partai politik yang akan mencalonkan, tentu punya gagasan-gagasan yang berbeda. Nah, saya ingin tahu, Mbak Najla tadi sudah berkesimpulan ingin nyalek di Gerindra, dan apa sebenarnya cita-cita Mbak Najla sampai ingin masuk ke ranah politik, dan apa sebenarnya yang ingin diperjuangkan gitu loh. Apa realita yang Mbak Najla lihat selama ini dan akhirnya ingin saya harus ke parlemen dan saya akan berjuang di parlemen untuk sesuatu yang Mbak Najla cita-citakan. Itu kira-kira gimana, Mbak? Kalau saya bisa bilang dalam 1 kalimat ya. Ternate ini terlalu bagus. Terlalu bagus.
sangat bagus. Oke, saya koreksi. Maluku Utara ini Sangat bagus dan sangat berpotensi. sangat bagus dan sangat berpotensi. Ya. Oke. Tapi Ya? salah bicara. Nggak apa-apa. Ya. Ya, ini kan pikiran kita. Tentu. Maluku Utara ini sangat bagus dan sangat berpotensi. Oke. Dan menurut saya potensinya bisa digali lebih baik dan lebih besar lagi dengan program-program yang tepat. Dengan program-program yang tepat. Ya. Oke. Di sisi lain kita bicara soal Optimisme soal ya. Kita bicara soal yang optimis dulu. Saya itu Pak Iki dari Jepang, saya mau langsung ke Maluku Utara aja. Langsung Kenapa? maunya langsung balik Iya, aja. Maluku Utara. Karena bagi saya itu selevel sama Jepang. Masya Allah. Ya, instead of di Jakarta ya. Nah, Oke, kita oke. bicara ya. Nah. Kenapa? Kita lihat dari kondisi udaranya. Oke. Ya, ini yang paling tentu dibandingkan dengan kota-kota lain ini. Sebagai orang yang tinggal di sini. Betul. Kita lihat dari sisi makanannya. Makanan. Oke. Teman-teman saya di Jepang itu mereka 12 tahun, 24 tahun udah mau bilang ke Indo. Karena mikirnya nanti anak saya mau dikasih makan apa. Oh iya. Kita hygiene-nya dan semuanya. iya. Tapi kalau di Ternate, ya memang level makanannya kayak gitu. Kayak gitu, Nah, betul. Oke, kita bicara. Tapi kan kalau kita lihat Pak Iki, banyak potensi yang bisa dikembangkan di Maluku Utara. Oke. Dan saya berharap potensi itu lebih tertekannya kepada pariwisata daripada yang lain. Iya. Gitu ya. Pariwisata menjadi main bidang paling utama yang paling bisa yang mengcover. bisa menjadi satu pintu ekonomi ini bisa berkembang di Ya. Maluku Utara. Nah. Itu kan harus diprogramkan dengan program-program yang tepat Tepat ya. dan harus dilindungi. Jangan sampai pariwisatanya terbuka tapi kita malah hilang Iya, gara-gara lingkungan perda-perda terkait lingkungan hidupnya bagaimana, terkait pengelolaan sampahnya bagaimana, itu kan, tapi itu baru satu loh Pak Iki. Maksud saya ketika saya berbicara Maluku Utara ini bisa 4 podcast, 5 podcast kali ya. Bisa 5-6 part, boleh 10 part lah. Tapi maksud saya gini, kita baru bicara sisi pariwisata yang sangat kalau kita lihat kita bisa optimis. Pariwisata itu kan multidisiplin, multi bidang yang bisa mengcover banyak bidang, Ya. ekonomi, sosial, kebudayaan khususnya, lalu seni. Ya. Ya, terus habis itu di dalam juga kita punya sejarah yang belum terlalu banyak kita eksplor dan Oke. kita expose. Terus kita juga punya rempah-rempah. Iya. Kita juga punya budaya kan yang kita selalu tahu 4 kesultanan. Iya. Tapi selama saya turun di Hawi banyak banget Budaya yang memang belum tercover ya. suku yang Ya. mereka juga punya budayanya sendiri gitu. Oke, Mereka oke. punya ceritanya sendiri dan banyak orang-orang hebat juga yang udah saya ketemukan di sana. Tapi kalau kita lihat dari sisi yang masih agak harus dibenahi, baik saya nggak bicara soal so tahu nih anak muda Nggak dong. It's okay. Kita ini ruang terbuka. Ruang ya, terbuka. Opini yang Banajelan menurut saya kan pergolakan dari kenyataan dan. Jadi pendidikan. Oke, pendidikan. Pendidikan anak usia dini ya. Oke. Kemarin saya terfokus sama pendidikan anak usia dini. Karena saya kemarin kebetulan lagi mengotak-ngatik data pendidikan anak usia dini. Oke. Saya ketemu dengan anak usia dini. Masih banyak PR di Maluku Utara. Masih banyak PR ya. Ya, angka putus sekolah SD kalau tidak salah itu Maluku Utara itu lumayan tinggi. Lumayan tinggi. Dan rasio guru muridnya juga masih memprihatinkan. Ya, rasio Tapi guru dan kita bicara banyak lah soal detail-detail kayak gitu kita nggak usah terlalu. Tapi pada dasarnya adalah pendidikan. Pendidikan menjadi salah satu yang harus Kenapa? Karena gini Pak Iki, ini Maluku Utara lagi bagus sih, cantiknya nih. Karena kan orang pasti cari-cari lagi nih mana Benar. nih selain Bali. Oh ada di sana. Ada, ya. Ada Morotai, Iya. ada Witi, ada Housel. Betul, Ada selain pariwisata kan banyak. betul. Banyak yang datang membuka usaha, membuka lapangan kerja. Iya. Kita nggak mau dong orang-orang kita cuma dijadikan pekerja kasar. Pekerja kasar. Iya, kita butuh mungkin kita butuh dorongan program ke pemerintah, Iya. butuh perda-perda yang menekankan bagaimana Keterlibatan. anak-anak kita harus Terlibat lah. disekolahkan sesuai dengan lapangan kerja yang ada. Ada. Dan beberapa juga kita buka sesuai dengan passion mereka. Ya banyak hal sih. Banyak. Termasuk Tapi, sedikit lagi ya Pak Iki. Tapi ketika saya turun di lapangan, beberapa kali kan Pak Iki lihat kan, benar.
ternyata banyak basic needs-nya masyarakat yang saya rasa masih harus diprogramkan dan masih memprihatinkan. Saya pernah turun ke satu desa. Saya turun tuh semuanya bagus sekali, pagi. Tetapi setelah azan sampai jam 8 gelap. Tidak ada lampu di situ. Terus gelap. Oke. Terus walaupun saya anak putri bubur bukan bak-bakan saja, tapi kan lagi-lagi ya ada ranah yang tidak bisa saya sampai ke sana. Ya. Jadi itulah. Selanjutnya saya masih lihat bagaimana kita berbicara tentang ideal-ideal, tapi kalau ada beberapa daerah saja yang mereka butuhkan apa? Mereka jembatan aja nggak ada. Jembatan, jalan ya. Yang sebenarnya lagi ngebangun, tapi ada di sini yang jembatan aja nggak ada, lampu tidak ada. punya ya. Itu basic banget. Needs ya, oke. Basic mereka kan kalau jembatan mereka cari makan. Iya kan ya. Banyak hal di situ lah. Cari makan, sekolah bisa jadi karena harus sekolah ke tempat lain umpamanya. Jadi kalau saya simpulkan ya itu hal-hal penting dulu yang kita programkan sesuai tepat, sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ya. Terus selanjutnya adalah pendidikan dan kalau saya bisa tambahkan satu lagi ya kita lihat realita tentang bagaimana perempuan dan anak di Maluku Utara juga ya. Perempuan dan anak, perlindungan terkait perempuan dan anak ini yang menurut saya kemarin tahun 2012 kita udah punya perdanya kalau tidak salah ya, perlindungan perempuan dan anak, tapi saya rasa kalau realita di lapangan masih banyak kasus-kasus ya masih perlu didorong. Berbagai hal, apakah itu bentuknya program atau apapun atau pengawasan, anything gitu. Tapi semua perlu ranah. Perlu tempat. Perlu lingkungan, ya kan? Benar. Saya mencatat 3 loh, Mbak. Banyak, tapi 3 ya? Iya, 3. Saya mencatat 3. Satu soal pariwisata, guys. Yang kedua soal pendidikan. Yang ketiga soal perempuan dan anak. Ini kelihatannya, guys, ini yang menjadi concern utama beliau, Mbak Najla ini untuk saat di parlemen nanti, seolah diberi amanah oleh rakyat. Dapilnya nanti dapil Morotai, Halut Morotai. Guys, ini dapil 2 nanti di Morotai Halut. Seolah diberi amanah oleh rakyat untuk menjadi anggota parlemen. Kira-kiranya ada 3 tadi. Ya kan. Tapi serius guys, ini kelihatannya menarik materi dan apa yang disampaikan oleh Mbak Najla. Ada 3 hal yang instrumen yang harus dia lakukan. Dia akan berkonsentrasi tentu dengan bidang-bidang lain yang juga tetapi selama ini Mbak Najla melihat realita kita di lapangan itu sebenarnya 3 hal itu menjadi menjadi pilar untuk membangun Maluku Utara dengan melahirkan kebijakan melalui produk perda sebut saja, sehingga apa yang kita rasakan saat ini atau apa yang menjadi kendala saat ini sebagaimana Mbak Najla sebut tadi bisa teratasi, gitu kan? Nah, pada saat di parlemen nanti apa kira-kira yang membuat Mbak Najla percaya diri sehingga bisa melakukan 3 bidang yang ini. Sebesar apa menurut Mbak Najla parlemen mampu mengubah apa yang menjadi problem kita itu gitu? Boleh dong. DPRD provinsi ya. DPRD provinsi. Saya rasa DPRD provinsi sama pemerintah ini kan mohon dikoreksi kalau saya salah. Ya. Sebenarnya kan ini ada unsur DPR, kenapa ada DPRD, ada legislatif, ada yudikatif, ada eksekutif. Ini kan sebenarnya dalam demokrasi ini balance. Ya, balancing system ya. Jadi saya rasa powernya DPR provinsi itu ya mirip-mirip gubernur, mirip ya, mungkin tetap lah. Karena dia bagian dari unsur pemerintahan ya. Dia bagian dari unsur pemerintahan dan dia punya power kemana mengusung mengawal perdanya, mengawal kebijakan program, kebijakannya. Jadi kalau di luar sana, jadi kalau ketika sebagai DPRD kita nggak bisa berbicara soalnya kita nggak punya power, karena pada kenyataannya DPRD provinsi
punya power, punya power, punya power. sangat punya power. Tapi kita tidak berniat untuk memanipulasi atau memanfaatkan dengan salah power ini. Justru dengan power ini yang saya katakan ranah itu loh, ranah di mana di situ Kita bisa berbuat lebih banyak ya. ada ranah kebaikan, ranah di mana kita berbuat lebih banyak. Saya tidak mengatakan bahwa 100% saya bisa, tapi saya berusaha untuk mengusahakan itu. Dan baik berbicara soal kepercayaan diri. Kepercayaan diri ya. Kalau saya sih, kalau bilang terlalu percaya diri mungkin ya orang kalau lihat saya, ya ini percaya diri sekali, tapi Enggak kok, menurut saya sangat bagian dari diri saya. Iya, menurut Jadi saya. maksud saya kalau bicara soal kayak gitu hal ini kan bisa kita Pelajari, kita tapi bisa. kita pelajari. Kedua kita berdiskusi. Ya. Dan ketika berdiskusi dalam bentuk musyawarah, itu kan sebenarnya Pak Iki juga pasti sudah terlatih dari zaman yang di organisasi di Iya, di aktivis di kampus ya. Ya, kebetulan waktu di simposium internasional saya presidium utamanya, presidium sidangnya. Oh, Masya Allah. Jadi dan beberapa kali saya udah biasa sama mengepalai sidang-sidang seperti itu. Tapi dalam seperti itu kalau disuruh teriak-teriak orang di lapangan, mungkin saya beda. Ya, ada yang jago nih. Terkait di dalam ruangan, di dalam ruang-ruang diskusi seperti itu. Kalau saya sih dulu waktu kuliah ya, walaupun kuliahnya kan gak bisa kita bandingkan sama di sini, pasti lebih keras ya wataknya. Tapi saya rasa untuk orang bilang berbicara di teori sudah dapat sedikit. Tapi kelihatan loh guys, ini orangnya cerdas nih. Ini saya secara tanda petik sepintas, menurut saya Mbak Najla ini the smart person. So, saya kira pikiran-pikiran Mbak Najla tadi sudah memberi kita perspektif soal siapa Mbak Najla. Dan begini Mbak Najla, ini realitanya di lapangan memang, atau sebut saja kita anggota DPR kita, wakil-wakil kita tentu juga sebelum mereka diamanahkan menjadi anggota DPR banyak yang mereka ingin janjikan bahkan ke publik, tetapi pada saat mereka diamanahkan atau sudah dijatuhkan semacam, mohon maaf bukan dijatuhkan, diamanahkan sebagai anggota DPRD, justru itu tidak terlaksana. Iya, terlaksana. Bahkan kenapa gitu? Kalau saya sih ini makanya kenapa tadi kita balik-balik ke partai ya. Saya rasa di parlemen kita harus punya teman, teman seperjuangan ya. Teman seperjuangan, mitra perjuangan. Saya mungkin berani berbicara ini itu karena seorang bilang ini anak masih belum dapat lihat kenyataan begitu. Tapi saya pribadi itu bukan berarti harus pesimis. Begitu. Tetap harus dicoba dan tetap harus optimis. Ya, tetap harus berikhtiar, berusaha melakukan yang terbaik, ya. Dan kita kan hidup berproses. Pasti dalam tahun pertama ketika saya merasakan ada benturan-benturan yang keras, bukan berarti saya tidak berusaha mencari solusinya kan? Iya. Kita coba cari solusi dan kita akan berproses terus. Itu menurut saya. Masya Allah, cakep ini pertanyaan. Ini gagasannya asik. The last question. Oke. Saya ingin bertanya yang terakhir. Beliau ini adalah putri gubernur kita, Kiai Haji Abdul Ghani Kasuba, dan tentu banyak cerita, banyak hal yang mungkin Mbak Najla selalu dengar, selalu dapatkan dari Bapak Gubernur, dan artinya siklus atau semacam lingkungan di mana Mbak Najla ikut paling minimal melihat dan merasakan kondisi Maluku Utara pada saat Bapak Gubernur kita mengambil banyak kebijakan, memberi perhatian terhadap pembangunan kita di Maluku Utara. Sebagai seorang putri gubernur, menurut Mbak Najla Maluku Utara saat ini dan perspektif lah ke depan itu nanti seperti apa dalam benak Mbak Najla, sehingga ada semacam optimisme bahwa Maluku Utara saat ini dan akan datang akan terjadi perubahan-perubahan, dan
itu tentu akan membawa kebaikan pada masyarakat. Kalau menurut saya ini terserah ya bagaimana pandangannya, tapi kalau dalam pandangan saya pribadi, Maluku Utara saat ini sudah cukup baik. Sudah cukup baik. Memang ketika saya melihat, memang ada beberapa hal yang masih begini, begitu. Tapi lagi-lagi saya mengatakan bahwa sama halnya seperti manusia, provinsi itu kan juga berproses ya. Dulu kayak kita ke ibu kotanya di mana, akhirnya kita berproses pindah ke Maluku Utara, dan kita akan terus berusaha menuju titik ideal itu ya. Seperti apa. Tapi menurut saya Maluku Utara punya banyak prestasi ya dalam saat ini. Salah satunya kan yang paling orang lain tahu, kalau saya ke Jakarta, oh provinsi yang paling terbahagia itu kan ya. Sekarang kan kita udah provinsi yang ekonominya, pertumbuhan ekonomi tertinggi di dunia, 27% pertumbuhan ekonomi menurut data. Kalau saya bicara begitu, Pak Gub juga sering bilang kalau ya memang pertumbuhan ekonominya tinggi, tapi masih banyak realita lain yang kita lihat di sana. Ada kajian ekonomi lain yang harus juga betul. Jadi kalau kita bilang Maluku Utara ini bagus, tapi masih perlu diperbaiki lagi, dibenahi lagi, sehingga ke depan bisa lebih baik dari ada. Betul. Oh ya guys, kita kan 27% pertumbuhan ekonomi, dan menurut hasil ini menjadi kategori provinsi paling bahagia di Indonesia. Itu pidato presiden. Benar ya, presiden langsung karena hasil Maluku Utara ini, bahkan waktu itu Bapak Presiden bilang ini gubernurnya diam-diam aja tapi nggak banyak ngomong, tapi pertumbuhan ekonominya tinggi gitu. Dengan tingkat inflasi yang kecil kan gitu. Mudah-mudahan terasa. Karena yang paling penting adalah kerasanya itu ya. Kerasanya itu. Masyarakat kalau harus. Belum terasa berarti masih PR nih. Betul. Masih harus terasa. Berarti ada problem, ada kesenjangan di situ kan? Masih harus terasa. Itu ya. Jadi Mbak Najla ingin agar Maluku Utara ke depan tentu harus lebih baik dengan. Dan saya optimis, Faiki. Saya optimis ketika orang-orang, saya ketemu banyak sekali orang pintar di Maluku Utara. Bukan orang pintar ya, orang yang punya gagasan. Orang punya gagasan di Maluku Utara. Saya punya teman, saya nggak bilang lulusan luar negeri lebih baik atau gimana, tapi pada dasarnya ketika kita keluar, kita compare, kita bisa melihat kadang deep gitu loh, pemaknaan kehidupannya deep. Tapi banyak teman saya, ada yang lulusan Rusia, kemudian ada yang lulusan Australia, punya banyak gagasan. Tapi yang penting orang yang cerdas ini mau legowo, mendengar dan mengikuti ritme yang ada di Maluku Utara. Jadi kita sama-sama mengajak ya. Jangan pada dasarnya karena kecenderungannya punya ide, akhirnya terbentok kenyataan dan ya udahlah, berkarya aja di tempat lain. Itu bagus. Karena berkarya di tempat lain pun mengharumkan nama Maluku Utara. Orang apa? Orang Ternate. Orang Ternate bagus ya. Itu bagus. Tapi pada dasarnya perlu ada wadah. Dan kalau kita mau bilang SDM-nya Maluku Utara, saya rasa kita makan ikan dari kecil pasti pintar-pintar. Proteinnya banyak. Pasti pintar-pintar. Jadi saya optimis Maluku Utara dengan segala potensi di bawah laut, di bawah tanah, dan di atas lautnya, bahkan sampai ke yang abstrak, budaya atau apapun bahasa. Saya optimis Maluku Utara di tempat tangan orang-orang baik dengan presentasi orang baik dan orang yang punya gagasan lebih banyak, lebih mayoritas, lebih dominan. Maka insya Allah Maluku Utara ini bisa jauh dan bisa melaju dari yang lain-lain. Kita punya dari provinsi yang lain. Kita punya Mantapari, kita punya Hiu Black Tip, kita punya gunung di bawah laut. Kita punya banyak. Kita punya 4 kesultanan, kita punya suku-suku Tubutil, kita punya tarian Cakalele, tarian Soya-soy, kita punya begitu banyak bahasa itu. Kita punya semuanya. Kita punya kekayaan alam, emas, apapun itu yang ada kita punya gitu. Tinggal mau kita apain aja semua ini kan. Dari orang yang belum merasakan realita yang ada. Tapi semoga optimisme saya ini sampai terjaga ya. Betul. Guys, ini harus dicatat loh. Kan saya sudah bilang ini banyak hal menarik dari Mbak Najla. Ternyata memang salah satu yang paling penting menurut saya adalah optimisme Mbak Najla ini sebagai anak muda, sebagai milenial yang menurut saya
tentu yang paling penting adalah harapan yang tidak pernah mati. Dia selalu munculkan harapan-harapan dan beliau tadi mengajak anak muda agar lebih banyak yang kembali ke daerah kita, kembali ke tempat kita ini untuk mengabdi, gitu loh. Kalau lebih banyak dominan orang pintar ya, orang yang betul-betul pintar maksudnya, tentu itu akan membuat suasana dan kondisi kita akan makin baik. Betul ya Mbak Najla? Betul kan begitu? Insya Allah. Insya Allah. Waduh, ini sebenarnya saya masih mau lanjut perbincangan kita, tapi tidak terasa ya. Tidak terasa ini sudah hampir sejam. Hampir sejam ya? Ya, kita sudah, guys, Mbak Najla ini sudah hampir sejam. Saya akan akhiri perbincangan kita malam hari ini dengan pertanyaan paling terakhir. Masih ada pertanyaan. Oke, Pak Iti. Menurut Mbak Najla apa harapan untuk Mbak Najla ke depan, khususnya anak muda? Saya lebih pada wilayah itu karena menurut saya energi dan motivasi Mbak Najla tadi kelihatan sangat berpengaruh. Saya membaca energi dan motivasi seperti ini harus terus disebarkan ke seluruh pemuda kita, anak muda kita, milenial kita, sehingga apa yang kita inginkan menjadi Maluku Utara yang lebih baik, lebih maju itu betul-betul dapat segera terwujud. Gitu. Harapannya kira-kira Mbak Najla gimana? Harapannya tetap optimis. Tetap optimis. Ya. Masya Allah. Tetap ada jalan. Tetap ada jalan. Walaupun apa yang kita inginkan itu, karena anak muda cenderungnya idealis. Ya. Idealisme mereka sangat tinggi. Ya. Saya juga maksudnya saya masih muda tapi saya pernah muda. Iya. Pernah merasakan betul bagaimana merasakan idealisme itu betul-betul di dunia hitam dan putih. Oke. Pokoknya itu nggak bisa, harusnya begini. Tapi terkadang ada proses yang harus kita jalani. Terkadang kita mau 100, tapi kita cuma bisa dapat 40. Kita bisa berproses lagi dapat 50. Sehingga itu butuh proses. Dan jangan terlalu menyalahkan keadaan lah. Jangan terlalu menyalahkan keadaan. Jangan menyalahkan keadaan. Kita punya potensi, akan selalu ada ruang untuk kita. Itu sih untuk anak muda. Untuk anak muda ya Masya khususnya. Allah. Asik kan guys. Terima kasih Mbak Najla sudah hadir di Iki Story. Ini podcast kita yang sering kita bicara banyak hal, banyak perspektif. Dan saya sih berharap kita masih dapat lanjutkan guys di part berikut. Serius enggak? Serius kan? Cerdas kan? Cerdas. Menurut saya asik lah orangnya, dan menurut saya penting kita lanjutkan di part-part berikut. Satu catatan dari saya bahwa semangat seperti Mbak Najla ini perlu diberi ruang sehingga ke depan muncul anak-anak muda milenial yang tentu cerdas seperti Mbak Najla, dan kita berharap lebih banyak anak muda yang seperti Mbak Najla ini menghiasi parlemen dan bidang-bidang yang lain. Dan insya Allah di beberapa waktu yang akan datang kita sudah akan melihat karya-karya Mbak Najla melalui instrumen seperti tadi sudah disebut, instrumen politik. Kita berharap Mbak Najla nanti insya Allah terpilih sebagai anggota DPRD, dan tentu kita menunggu karya-karya Mbak Najla di tempat DPR itu. Kalau ada ruang ya Pak Iti. pasti ada ruang gitu. Oke, guys, kita batasi pertemuan kita pada hari ini, dan jangan lupa tetap tongkrongin Iki Story, sebuah podcast kekinian dan semua cerita punya makna. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Subajo, subah sesalam.